Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Muslimin dari D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu Nifas tentang pemberian ASI eksklusif. Baik, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang ASI eksklusif. Seperti yang telah tercantum di leaflet saya ini, yaitu pemberian ASI eksklusif, atau lebih tepatnya pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI eksklusif saja, tanpa campuran seperti madu, jeruk, susu, atau makanan-makanan padat lainnya seperti biskuit, bubur, nasi, dan lain sebagainya. Lalu, ASI eksklusif ini dianjurkan dalam jangka waktu minimal 4 bulan. Namun, lebih baiknya lagi diberikan sampai bayi berusia 6 bulan. Pada saat bayi telah berusia 6 bulan, maka di situ bayi bisa atau sudah harus mulai dikenalkan makanan-makanan padat. Namun, ASI eksklusif ini bisa terus dilanjutkan sampai bayi tersebut berusia 2 tahun. Baik, selanjutnya yaitu manfaat-manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Yang pertama yaitu sebagai nutrisi yang baik. Mengapa demikian? Karena ASI eksklusif merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang, karena disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhannya. ASI adalah makanan yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Terus yang kedua, yaitu ASI ini tidak mudah tercemar, sedangkan susu formula sangat mudah dan sering tercemar oleh bakteri, terutama bila ibu kurang mengetahui bagaimana cara pembuatan susu formula yang baik dan benar. Terus yang ketiga, yaitu melindungi bayi dari infeksi. Jadi ASI ini mengandung berbagai antibodi terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit yang menyerang manusia. Yang keempat, ASI mudah dicerna oleh bayi. Ya, karena ASI mengandung enzim pencerna, sedangkan susu formula tidak mengandung enzim pencerna. Yang terakhir yaitu menghindarkan bayi dari alergi. Jadi, bayi yang diberi susu sapi terlalu dini atau belum waktunya untuk meminum susu formula, mungkin bayi tersebut akan menderita lebih banyak masalah alergi, misalnya asma dan alergi lainnya. Jadi komposisi ASI ini tidak sama dari waktu ke waktu. Hal ini berdasarkan pada stadium laktasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi ASI itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum itu ialah ASI yang dihasilkan pada hari pertama bayi lahir sampai hari ketiga. Ya, jadi warnanya itu kuning seperti ini. Warnanya kuning itu yaitu namanya kolostrum. Yang kedua ada namanya formilk. Jadi formilk ini ialah susu yang dihasilkan bukan susu tapi ASI yang dihasilkan mulai dari hari keempat sampai hari ke-10. Warnanya itu warna putih seperti susu, seperti ini. Nah, terus lanjut yang terakhir atau yang ketiga yaitu hand milk atau ASI yang dihasilkan mulai dari hari ke-10
sampai seterusnya. Warnanya itu agak kekuning-kuningan, ini seperti ini, atau keruh. Bagaimana terus selanjutnya? Bagaimana kita mengetahui kecukupan ASI? Jadi untuk mengetahui kecukupan ASI dapat dilihat dari yang pertama, yaitu berat badan waktu lahir telah tercapai sekurang-kurangnya akhir 2 minggu setelah lahir, dan selama itu tidak terjadi penurunan berat badan lebih 10%. Yang kedua yaitu bayi lebih banyak ngompol sampai 6 kali atau lebih dalam sehari. Jadi begitulah supaya bagaimana kita tahu bayi kita itu telah cukup atau telah mencukupi ASINya. Jadi saya himbau kepada ibu-ibu sekalian agar jika bayi lahir maka jangan dulu minumkan susu formula, karena itu banyak dampak negatifnya. Yang harus dilakukan yaitu memberikan ASI. Namun jika mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika ibu yang barusan melahirkan tidak ada ASI atau tidak mengeluarkan air susu? Yang pertama yaitu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah kita stres atau banyak pikiran. Maka ketika kita banyak pikiran, ASI yang kita kandung itu tidak akan keluar, ya. Itu salah satu faktor utama yang menyebabkan air susu tidak keluar. Jadi sebaiknya jika ibu-ibu sekalian mau meminumkan susu itu bisa mungkin di atas 6 bulan atau di atas 2 tahun boleh. Tapi yang saya sudah jelaskan tadi bahwa itu jangka minimal 4 bulan. Tapi lebih baiknya yaitu sampai 6 bulan. Ketika bayi ibu-ibu sekalian sudah berusia 6 bulan, maka bayi tersebut sudah boleh dikenalkan dengan makanan padat. Namun bisa ASI ini terus berlanjut sampai usia anak 2 tahun. Baik, mungkin hanya itu materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.